Halo sahabat Kakak TV, kembali dalam video ini saya akan berkata-kata ke hadapan sahabat semua. Dan saya berharap bahwa kata-kata saya kali ini dapat bermanfaat, berguna dan membangun sahabat semua. Dan kalaupun sahabat merasa bahwa kata-kata saya tidak berguna dan tidak membangun, saya berharap sahabat tetap mengikuti sampai pada akhir. Apa saja yang menjadi motivasi yang salah seseorang untuk kawin? Kesiapan mental jauh lebih penting daripada sekedar takut kelamaan atau umur ketuaan. Nah, perkawinan itu adalah antara dirimu, dirinya, dan Tuhan kalian. Para jombloan dan jomblowati, dengar dan tonton video ini sampai akhir karena saya yakin bahwa video ini tidak sepahit masa lalumu, tetapi seasik masa depanmu. Dan kiranya kita dapat berbagi informasi. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering membuat para single, yang jomblo-jomblo, galau maksimal untuk menentukan pilihan ke depannya. Apa itu? Saya ingin membahas apa saja yang menjadi motivasi yang salah seseorang untuk kawin. Yang pertama, karena desakan orang tua. Faktor orang tua kerap kali menjadi pendorong seseorang untuk memutuskan kawin. Karena orang tua mendesak, karena orang tua merasa bahwa umur sudah cukup, dan orang tua pingin punya cucu. Pingin nimang-nimang cucu, seperti orang lain, seperti temannya. Lihat loh itu, kawan mama itu di arisan, dia sudah cerita cucunya begini, begitu. Sudah sekolah, sudah ngomong ini, dan sudah buat ini, dan banyak hal. Karena malas, karena sudah gerah mendengar orang tua yang tiap hari ngomongin kapan kawin, akhirnya diputusin kawin. Walaupun hatinya belum siap. Berapa banyak yang seperti itu? Dan itu sungguh menjadi sebuah motivasi yang salah. Ketika hanya gara-gara desakan orang tua, kita akhirnya memutuskan untuk kawin. Yang kedua, faktor umur. Kita merasa bahwa umur kita mungkin sudah cukup matang atau sudah bisa dikatakan sudah masuk dalam kategori PT, perawan tua. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Bisa aja berpikiran seperti itu. Bayangkan saja kalau ada perempuan sudah berumur 30 tahun, apalagi sudah lebih, dia akan merasa untuk budaya kita, orang Indonesia, bahwa umur segitu rasanya sudah terlalu lama atau cukup lama belum kawin. Atau laki-laki yang sudah di atas umur 35 tahun, orang akan bertanya-tanya, kenapa belum kawin? Kenapa belum kawin? Mereka tidak peduli apa yang kita pikirkan. Tetapi mereka hanya tetap bertanya dan terus bertanya. Padahal kesiapan mental jauh lebih penting daripada sekedar takut kelamaan atau umur ketuaan. Secara mental kita harus benar-benar siap dan kita berani mengambil keputusan oleh karena kita sudah mempertimbangkan berbagai hal, segala kemungkinan-kemungkinan. Faktor yang ketiga sebagai motivasi yang salah untuk kawin adalah karena ingin punya anak. Nah, ini ada hubungannya dengan dorongan orang tua. Orang tua pingin punya cucu. Ini kitanya sendiri sebagai pelaku pingin punya anak. Emangnya perkawinan itu seperti peternakan, hanya gara-gara pingin punya anak kah, maka kita putuskan untuk kawin. Terus bagaimana nanti kalau ternyata Tuhan belum berikan atau lama diberikan? Ini kan jadi masalah gitu. Ini kan jadi soal. Sementara motivasi kita untuk kawin itu supaya punya keturunan, punya anak. Memang memiliki anak adalah salah satu tujuan berumah tangga. Seperti firman Tuhan, katakan beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi kalau pada saat ini masih itu yang menjadi motivasi kita untuk kawin, perlu dipikir ulang. Supaya jangan sampai salah, jangan menyesal, dan akhirnya timbul sebuah persoalan yang lebih besar di kemudian hari, kalau ternyata pernikahan itu belum dikaruniai anak. Apakah nanti akan menjadi bubar, atau nanti akan menjadi ada friksi di dalamnya gara-gara apa yang kita harapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, motivasi menikah karena ingin punya anak harus kita pikirkan ulang. Yang keempat, motivasi yang salah untuk kawin. Pingin ganti status. Ya,
Karena setiap kita menghadiri sebuah pesta, sebuah undangan, orang-orang akan bertanya, kapan meritnya? Kapan meritnya? Kapan kami terima undangan? Kapan makan-makannya? Kapan peresmiannya? Banyaklah ya yang disampaikan oleh teman-teman. Karena status masih lajang, ya pingin ganti status supaya orang-orang tidak lagi bertanya, tidak lagi membuli, begitu. Apakah serendah itu nilai yang akan kita dapatkan sehingga kita harus paksakan untuk kawin hanya gara-gara pingin supaya status kita berubah di masyarakat? Nah, ini perlu direnungkan kembali supaya apa? Jangan sampai keputusan kita yang sekali seumur hidup ini menjadi bumerang bagi kita untuk sekian tahun ke depan. Motivasi yang kelima yang salah itu adalah membahagiakan keluarga. Terkesan sangat mulia, sahabat. Kenapa menikah? Aku ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan papa, membahagiakan mama, dan membahagiakan siapa saja. Terkesan bahwa ini adalah sebuah pengorbanan perbuatan yang mulia yang dilakukan oleh seseorang. Dan ini bernilai tinggi. Seolah tindakan ini adalah sebuah pengorbanan yang sungguh-sungguh kita siap menjadi orang yang rela, yang ikhlas, walaupun hati kita belum mantap untuk kawin, tapi kita paksakan siap dan rela supaya orang-orang bahagia. Kita mengesampingkan kepentingan, perasaan yang ada pada diri kita. Nah, kalau itu yang menjadi motivasi, saya mau katakan bahwa sejak awal kita dicipta oleh Allah, kita memiliki free will, kehendak bebas. Bebas menentukan, bebas memikirkan segala pilihan-pilihan yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka kemerdekaan yang Allah berikan harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Menghargai diri, menghargai kita secara utuh adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Allah. Dan Allah mau supaya kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan bangga, tanpa tekanan-tekanan dari pihak manapun. Saya pikir seperti itu. Dan yang keenam, motivasi seseorang untuk kawin. Motivasi yang salah tentunya adalah supaya bebas melakukan seks. Ya. Banyak juga yang seperti itu. Supaya tidak dicap sebagai orang yang urakan, yang nakal, penjahat kelamin, maka lebih baik menikah, kawin, supaya bebas melakukan hubungan suami istri. Kenikmatan dalam berhubungan seks adalah anugerah dari Sang Hidup. Karena setiap kita diberikan anugerah itu, perasaan itu. Nah, itu memang harus dinikmati, harus disalurkan, dan harus disyukuri. Ya. Tetapi jika perkawinan hanya didasarkan pada kebutuhan seks, alangkah miskinnya keluarga yang dibentuk. Karena segala persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan seks. Ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan seks, tapi semua tidak mungkin. Motivasi yang seperti itu harus kita kaji ulang. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, kita kembali kepada ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Jadi tujuan dari perkawinan yang Allah inisiasi itu adalah membangun sebuah tim untuk bisa saling menolong, saling menopang, untuk melakukan penata layanan dunia, semesta yang Tuhan sudah ciptakan. Kemudian pada Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi pernikahan itu adalah murni karena dorongan, kemauan, kebutuhan daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Walaupun kita memang harus melibatkan keluarga besar, tetapi bagaimana kita berdua bisa bertanggung jawab, bisa saling berbagi, bisa saling menopang, bisa saling membangun, bisa mengarungi perjalanan dengan berbagai gelombang dan manuver yang ada. Itu yang lebih utama.
Nah, sahabat, ini yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak muda. Supaya ketika memutuskan untuk menikah, sudah mantap, sudah yakin, dan sudah siap dengan segala konsekuensinya. Nah, perkawinan itu adalah antara dirimu, dirinya, dan Tuhan kalian. Maka jika layak diperjuangkan untuk cinta yang kalian sudah bangun, yang kalian miliki, meritlah, menikahlah. Tapi ingat, jangan karena motivasi yang salah itu, maka engkau memutuskan untuk menikah. Semoga video kali ini mampu memberi sahabat sudut pandang yang baru. Jika berkenan, share video ini, supaya sahabat-sahabat yang lain juga memiliki informasi dan pengetahuan, dan mereka bisa mengambil keputusan dan sikap bagaimana mereka hidup berkeputusan tentang perkawinan mereka ke depan. Like, subscribe, dan share video ini supaya kita semakin diberkati. Demikian, terima kasih.